Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safana Yulia Asnaini bersama rekan saya Aulivia Nisa Amida. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami, yakni bagian abstrak. Baik, untuk fenomena praktik perdukunan di Indonesia, apalagi yang berujung pada tindakan kriminal seperti pembunuhan, itu semakin sering terjadi. Kasus-kasus ini menimbulkan keprihatinan yang mendalam karena secara tidak langsung itu sering melibatkan unsur penipuan, lalu ada penyalahgunaan kepercayaan, lalu pelanggaran hukum yang serius. Salah satu contoh kasus yang mencuat adalah perkara dengan pidana nomor 63 garis miring pidana biasa garis miring 2023 garis miring Pengadilan Negeri Banjarnegara, di mana terdakwa yang biasa dipanggil atau disebut sebagai dukun didakwa karena telah melakukan pembunuhan kepada korbannya. Kasus ini menimbulkan berbagai macam pertanyaan hukum mengenai batasan antara praktik perdukunan itu sendiri dan hukum pidana, serta bagaimana hukum pidana mengatur dan menindak pelaku yang telah menyalahgunakan praktik spiritual untuk melakukan kejahatan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Aulivia. Jadi metode penelitian ini digunakan adalah seperti yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data yang diperoleh studi pustaka, pendekatan perundang-undangan, terus ada juga putusan pengadilan dan literatur terkait. Hal ini membahas tentang malpraktik perdukunan yang dijerat pada pasal 378 KUHP tentang penipuan dan serta 252 KUHP 2023 yang mengatur tentang malpraktik perdukunan yang mengakibatkan kerugian fisik atau mental. Namun kendala dalam malpraktik perdukunan ini juga ada pada unsur-unsur pidana seperti dalam niat kejahatan atau hubungan kausal. Terus penelitian ini juga mengkaji penelitian ini juga mengkaji kasus malpraktik dukun yang berujung pada tindak pidana pembunuhan berencana. Itu ada putusan pada nomor 63 garis miring pidana biasa garis miring 2023 garis miring pidana Pengadilan Negeri Banjarnegara. Dalam kasus ini terdakwa atau sebagai dukun itu secara sah mendapatkan jeratan hukuman dalam pasal 340 KUHP yang menjelaskan tentang pembunuhan berencana. Jadi majelis hakim juga menjatuhi hukuman mati